Kalau memang ibadah itu membuka pintu rezeki, kenapa orang yang tinggal di masjid, jaga masjid, sholatnya nggak tinggal, kok nggak kaya-kaya? Ini pertanyaan yang cerdas sekaligus agak liar. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu rezeki. Kalau orang memahami bahwa rezeki adalah uang, berarti tidak dapat uang, tidak dapat rezeki. Kalau memahami bahwa rezeki adalah mobil, berarti nggak punya mobil, berarti nggak dapat rezeki. Maka makna rezeki, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, semua kebaikan yang membawa kita kepada ridha Allah, itulah rezeki. Kalau kita punya teman yang baik, mengajak kita untuk beribadah, menegur kita dalam nahi mungkar, mengingatkan kita dalam kepayahan kesulitan, menyenangkan hati kita saat kita diterpa bala musibah, itu adalah rezeki. Tapi kita selama ini tidak menganggapnya sebagai rezeki. Rezeki yang paling utama adalah bukan benda, tapi istiqamah. Makanya ulama tasawuf mengatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalaulah rezeki itu benda, maka berarti Qarun lebih mulia daripada Musa, karena Qarun lebih kaya daripada Musa. Kalaulah rezeki itu kuasa, berarti Fir'aun lebih dapat rezeki daripada Musa, karena Fir'aun lebih berkuasa. Kalaulah rezeki itu kasur yang lembut dengan sutra, berarti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih dapat rezeki daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan Islam memberikan kita ma'ayir. Islam datang memberikan kita standar yang sebelumnya orang menganggap rezeki adalah harta, tahta, wanita, Toyota. Tapi setelah Islam datang, pandangan kita tentang rezeki berubah. Rezeki adalah ketenangan batin, rezeki adalah istiqomah dalam iman dan Islam, rezeki adalah sahabat guru kebaikan. Adik-adik yang sedang belajar mendapatkan rezeki. Masalah harta belum tentu menjadi rezeki. Sama-sama mobil, harganya sama, mereknya sama, yang satu menjadi rezeki, yang satu menjadi laknat. Kapan dia menjadi rezeki? Ketika mobil ini membawa pemiliknya ke masjid, ke tempat ibadah, menjadikan tempat belajar menuntut ilmu, menyampaikan dia ke tempat yang baik, menjadi rezeki. Tapi ketika kendaraan ini membuat dia lalai, membawanya ke tempat maksiat, sesungguhnya dia bukan rezeki. Saat itu jabatan bukan menjadi rezeki, tapi dia adalah azab yang tertunda. Azab yang tertunda itu disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menunda azab mereka min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka mengerti, tanpa mereka sadar. Wa umli lahum, aku ulur, aku buat umurnya panjang, aku buat yang dia sangka rezeki berlimpah, aku buat badannya sehat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi setelah memahami makna rezeki, kita faham bahwa tidak semua yang kita anggap rezeki adalah rezeki. Bisa jadi dia adalah laknat, dan tidak semua yang kita anggap laknat itu adalah laknat. Bisa jadi dia adalah rezeki. Sakit, jadi sebagian orang sakit adalah laknat. Setelah Islam datang, Allah merubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, cara Allah untuk menghapus segala silap salah dan dosa. Adapun kenapa orang ini kaya, ini tidak kaya, kita disuruh berusaha, bercocok tanam, bisnis dengan tetap tidak meninggalkan sholat. Adapun orang yang hanya sholat tanpa berusaha berikhtiar, maka tidak akan mungkin dia bisa kaya raya. Tapi kalau Allah mau, tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Insyaallah talibul mujtahid Muhammad, beliau nanti ibadahnya tetap rajin dan diberikan Allah rezeki berlimpah dalam bentuk harta dan kekuasaan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa itu ridha? Ridha artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang dan bahagia ketika takdir Allah terjadi.
Apa tanda ridha seorang guru kepada murid? Berkah ilmunya. Maka walaupun nanti adinda menjadi profesor, doktor, menteri, presiden, pejabat, punya harta, punya pondok, santrinya banyak, insya Allah, amin, tetap datang ke pondok. Kita tidak pernah lebih dari guru kita. Kita tetap cium tangannya, tetap muliakan. Supaya apa? Supaya ridha. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, meninggal tahun 241. Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab yang keempat, berdoa, da'autu lis-Syafi'i fi salati, saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya, arba'ina sanah, 40 tahun. Begitulah murid mencari ridha gurunya. Bagaimana sikap kita terhadap guru kita? Kal mayyiti baina ghasilihi, seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Pernah melihat mayat dimandikan? Begitulah sikap kita terhadap guru kita. Sampai hari ini belum pernah ada mayat yang lawan ketika hidungnya dibersihkan. Kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat di antara orang yang memandikannya. Itulah guru kita. Kalau ayah kita yang menyebabkan kita keluar dari alam ghaib ke alam nyata setelah dikandung ibu kita, maka guru kita mengeluarkan kita min alamiz zulumat ila alamin nur, dari alam kegelapan, kejahilan, kebodohan kepada alam yang terang benderang. Maka bergurulah. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Maka Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Guru beliau berapa? Kita baca dalam takhrij, kita baca dalam biografi Imam Al-Bukhari, gurunya lebih 2000 orang. Maka kita berguru, alhamdulillah. Al-Amin Perenduan terdiri dari para masyaikh al-kibar. Tahun lalu saya datang kemari, ada di antara guru ustaz kita, alumni dari Ummul Qura, wafat rahimahullah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Ada dari berbagai macam penjuru dunia, dari mulai Sudan, Mesir, Al-Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Istafattum kathiran min jamahiril ulama. Adik-adik, para santri sekalian, ambil manfaat ini dari guru. Bagaimana dengan orang tua? Allah menempatkan orang tua setelah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu langsung wabil walidaini ihsana. Begitu juga dengan murkanya. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Setelah Allah langsung orang tua. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhutil walidain. Senangkan hati orang tuamu. Ustaz dulu waktu kuliah cita-citanya jadi apa? Pernah Ustaz cita-cita jadi ulama, jadi ustaz? Tidak sama sekali. Cita-cita saya simple saja. Saya mau kuliah S1, S2, S3. Habis itu saya bawa 3 ijazah saya. Saya mau jadi dosen. Kalau saya dapat uang, saya akan bahagiakan ibu saya. Tidak banyak. Ibu dan ayah, orang tua. Muliakan orang tuamu, Allah akan memuliakanmu. Muliakan orang tuamu, Allah akan membukakan pintu rezeki untukmu. Kalau belum mampu memuliakan, kalau belum mampu membahagiakan, paling tidak jangan menyusahkan. Saya yakin dan percaya adik-adik semua menjadi orang yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua, mendapat ridho orang tua dan guru insyaallah. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. توصيتكم وقد رأيت طالبة مسكت ميكروفون والأدري اسمها تفضلي واذكري العنوان والفصل والاسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Kiai dan Nyai dan Ustaz Abdul Somad yang kami cintai. Nama saya
Nama saya Ruli Badri, asal Palembang. Asal sebelumnya Ustaz, pertanyaan yang akan saya sampaikan ini sering dilontarkan di masyarakat. Biasanya terjadi di rumah saya itu ada sebuah masjid yang disedekahkan sajadah oleh seorang bandar narkoba. Lalu sajadah ini tidak pernah digunakan oleh masyarakat sana karena masyarakat mengira kalau menggunakan sajadah ini haram begitu. Jadi bagaimana cara kami menanggapi pemikiran masyarakat yang seperti ini? Syukran. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, thayyib yang baik-baik. Kulu, makanlah, min thayyibat yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang datang ke tempat kita memberikan semen, memberikan batu bata, memberikan sajadah? Apakah kita mesti tanya ini dari uang baik atau dari narkoba atau ganja? Maka kita berhusnuzon kepada orang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, jangan kamu berburuk sangka. Sikap kita kepada saudara kita, la tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Jasus boleh di pondok. Adapun orang al-mujahirun, mujahirun adalah orang yang menunjukkan dosanya dengan bangga. Sekarang banyak sekali al-mujahirun, al-jahru, jahara yujahiru, mujahirun, menampakkan dosanya dalam channel YouTube, menunjukkan dia pelaku maksiat dan dia memang kita kenal orang yang tidak baik. Maka kita menyelamatkan diri. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu mendekat kepada orang zalim, nanti kamu terkena jilatan api neraka. Begitulah Allah menyelamatkan kita. Perbuatannya mungkar, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka robah. Kalau punya kekuasaan, biadih, tangkap dia, serahkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Fa'ilam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan, sampaikan ke dia, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijusun min amali syaitan fajtanibuh. Kalau tidak sanggup, fabiqalbi, diam. Tapi jangan lupa, wadzalika adhaful iman, itu adalah perbuatan selemah-lemah iman. Umat ini mulia bukan karena hajinya bolak-balik. Umat ini mulia bukan karena dia sholat tahajud malam. Umat ini mulia, kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam hadis Nabi katakan, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan munkar, perbuatan maksiat, narkoba. Kalau kamu tidak melakukan nahi munkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan hukuman, tsunami, gempa bumi, bencana, angin puting beliung. Ketika musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Kenapa pelaku dosa itu merasa perbuatannya tidak dosa? Karena orang yang baik diam. As-sakitu anil haq, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, as-sakitu anil haq syaitan akhras, orang yang diam melihat kemungkaran maka dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari perbuatan mungkar ini, insyaallah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Sa'il Rasulullah wujud. Tafadhal. Terus terang tadi sebelum dimulai saya dapat WhatsApp dari Ustaz Nur Hasan, pendamping setia Ustaz Abdul Somad. Takut santri malu-malu dan santri bertanya. Beliau ini ada 13 pertanyaan yang dikirim dan salah satunya yang menggelitik saya, nanti dijawab setelah santri Ukraina bertanya. Hal waqa'tum fil hukmi, semua pakai bahasa Arab.
Adakah antum pernah mengungkapkan rasa cinta? Yani soal yang sama ini